Hai, kali ini ada podcast lagi ada di Helper Cikarang nih. Cocok banget buat kalian yang mau healing, dan pastinya relax dari aktivitas kalian sehari-hari. Tapi tunggu dulu. Guys, sebelum kalian nonton video ini sampai habis, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi bersama saya Indah di Ada Podcast, kreatif, inovatif, dan informatif. Di sebelah saya sudah ada narasumber yang begitu cantik, mandiri, seorang general manager Hotel Helper Cikarang, Ibu Friska Utami. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Indah. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, puji Bu, Tuhan. Ya begini di suasana yang mendung-mendung ini, ya kita masih bisa diberikan kesehatan juga di tengah pandemi juga, bersyukur, alhamdulillah. Gitu. Selanjutnya ada narasumber kita, seorang pengamat lingkungan hidup Kabupaten Bekasi yang menolak tua rupanya ya, pasti gagah perkasa, Bapak Agus Win. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Ida. Iya. Kebetulan sekali Bapak ini seorang dosen dari kampus saya tercinta. Iya, Pak, saya ketemu dengan mahasiswa. Agar lebih nyaman ngobrolnya ya Bu ya, izin Bapak Ibu untuk membuka masker karena kebetulan kita sudah melakukan vaksinasi lengkap ya Bu ya, Pak. Alhamdulillah udah lengkap, vaksin udah dan regular test juga untuk koordinasi. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk dengan perbincangan kita pada sore hari ini dengan tema Preserve Our Eats. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Hotel Helper Cikarang karena telah menyediakan venue yang begitu megah, nyaman, dan juga lokasi yang begitu strategis. Mungkin teman-teman di rumah ada yang belum tahu apa itu Our Eats. Mari kita bahas dengan narasumber kita yang lebih berkompeten. Langsung aja Pak, ini mungkin teman-teman di rumah pada penasaran apa itu Each Hour ya Pak ya. Informasinya ini Bapak itu sudah aktif menjadi aktivis dan juga pengamat lingkungan hidup ya Pak ya. Kalau boleh tahu seberapa penting sih Pak menjadi aktivis lingkungan hidup itu tersebut? Oh iya, baik, terima kasih. Ketika bicara seberapa penting menjadi aktivis lingkungan hidup, ini sangatlah penting ya. Karena dari awal disampaikan, saya sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi tentunya ingin apa yang sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa di kampus ini terimplementasi juga di dunia nyata. Dan memang ini harus seperti itu, nggak boleh bicara teoritis. Kadang-kadang di kampus itu mereka punya konsepnya bagus, tapi implementasi di lapangan itu tidak ada. Makanya saya, walaupun ini sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu, konsen di tahun ini fokus untuk ngawal regulasi terkait lingkungan ini, ya. Jadi bagaimana caranya supaya lingkungan kita ini benar-benar terjaga? Karena ini tidak selesai loh sampai sekarang masalah lingkungan di Indonesia ini, ya tidak selesai dan harus ada upaya nyata. Dan salah satunya mungkin nanti dari Harper ini, ya dari pihak Harper ini. Dan saya yakin sudah ada tindakan-tindakan nyata. Tadi saya sudah bicara di awal, luar biasa ini tindakannya. Iya, sudah terjadi. Tapi ada hal-hal yang memang secara prinsip memang ini harus saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Jadi tadi sangat penting sekali ini, ya. Jadi saya sebagai aktivis akan mengingatkan semua warga saya ingatkan. Jadi kalau bicara jalan-jalan saya dengan siapapun, saya akan bicara bagaimana pengelolaan sampahnya, bagaimana lingkungannya.
Karena setiap saya jalan-jalan itu miris ya. Saluran, banyak sampahnya. Termasuk ketika kita berkunjung ke misalkan pemerintahan kita. Coba lihat dah di situ, ada tong sampahnya. Lihat sampah yang berwarna itu, tong yang berwarna itu isinya bagaimana? Semuanya sama. Padahal aturannya nggak boleh seperti itu. Itulah yang membuat saya tertarik. Ini harus dinyatakan, ini harus dibuktikan. Makanya saya selalu mengingatkan ke semua, ayo mulai. Karena ini sudah krisis Bekasi ini. Sudah, kalau dibilang ini sudah ini bencana sebenarnya. Kita nih nunggu bencana sebenarnya kalau ini dibiarkan. Nanti akan saya cerita banyak ini bagaimana pengelolaannya di Bekasi ya. Iya. Jadi harus balance ya Pak ya antara materi dan juga prakteknya. Betul. Jangan bicara teori. Iya, jago teori, prakteknya sehari-hari. tidak. Ya, dan saya sudah buktikan dengan para petani yang sudah tergabung di dalam lembaga koperasi. Itu mereka sudah membuktikan bisa mengelola sampahnya sendiri minimal. Dan nantinya bisa mengingatkan kepada yang lain. Itu penting. Jangan sampai saya bicara, yang benar buang sampah. Saya sendiri tidak praktek. Punten nanti ya, saya bicara terkait minuman ini akan saya habiskan minuman. Berarti apa? Saya peduli orang Cibarusah sampai sekarang krisis air. Jadi kalau minum pakai air mineral, tidak habis itu dibawa. Jangan ditinggalkan di sini. Baru 1/4 tinggalkan di sini pulang. Siapa yang mau minum? Ambil itu, masukin ke tas, bawa pulang. Ya, itu artinya walaupun sedikit, bukti nyata. Ayo kita lakukan. Makan permen, gak ada tempat sampah. Inilah tempat sampah pertama. Bawa pulang. Itu bukti nyata yang harus dilakukan. Dan ini gak main-main loh. Gitu ya. Jadi ini serius nih. Karena kita sudah darurat sampah ini bener. Ya, tuh. Oke Pak, kalau boleh tahu nih, selama aktif menjadi aktivis dan pengamat lingkungan hidup, apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan? Ya, tadi saya sampaikan bahwa saya sebagai akademisi dan praktisi, pertama memang membina mahasiswa arsitektur untuk terjun langsung di pengabdian masyarakat. Ya, ada pengabdian masyarakat yang memang itu nyata terlibat di masyarakat. Jadi sekarang dengan konsep kampus merdeka, mahasiswa yang punya kemampuan di satu bidang ilmu, misalkan bidang ilmu lingkungan, itu bisa diimplementasikan dengan program-program pemberdayaan masyarakat. Mereka belajar kerja nyata lah di sana. Itu. Jadi kerja praktek mereka bukan hanya teori, tapi langsung praktek, terlibat di masyarakat banyak, turun ke basis, lihat masalah di basis seperti apa, dan mereka minimal kasih saran, kasih masukan, dan masyarakat nanti yang melakukan aksinya, konsep dari mahasiswa tersebut. Itu yang sudah dilakukan. Ya, kemarin juga sempat KKN juga menyediakan bak sampah seperti itu ya Pak ya? Nah, seperti itu. Jadi jangan hanya bak sampah yang disampaikan, tapi kasih edukasi kepada masyarakat bahwa ini undang-undang sekarang mengatakan masyarakat itu wajib memilah sampahnya dari rumah. Ini sebenarnya pemerintah tidak tegas sampai sekarang. Ya, jadi kenapa sebenarnya ini masyarakat itu tidak harus memilah sampah dari rumah? Karena bicaranya ini undang-undang regulasi. Terus kenapa ini masyarakat tidak mau? Karena di situ ada kewajiban daripada pemerintah, swasta, industri untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait pemilahannya. Contoh, misalkan masyarakat suruh milah nih, dari mana milahnya Pak? Kagak ada tempatnya. Sedangkan konsepnya sampah organik itu harus ditahan di rumah, ya kan? Ditahan di rumah, adanya komposter lah di situ. Komposter itu mahal. Kalau beli satu unit mungkin bisa 200.000, 250.000. Ini masyarakat tidak bisa menyiapkan. Nah, pihak ketiga lah pemerintah melalui APBD, APBN, perusahaan, industri dengan CSR-nya itu bisa fasilitasi ke sana. Bisa fasilitasi memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Biar apa? Organiknya mereka tampung di situ. Sampahnya mereka pilah dan itu nanti dijual ke bank sampah. Itu harus terjadi. Dan hasilnya itu balik lagi ke mereka. Itu yang belum terjadi sekarang. Jadi konsep bank sampah yang sudah berjalan itu hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Masyarakat itu tidak. Atau bank sampah yang sudah berjalan sekarang organiknya tidak diolah.
Organiknya itu sudah dibiarkan begitu saja, mencemari lingkungan. Plastik semua dibuang ke kebun. Orang mau pulang kerja, misalnya motor beli sebentar, buang pakai plastik. Padahal plastik, semua jenis plastik itu punya nilai ekonomi. Jadi perusahaan sebenarnya kalau merujuk kepada undang-undang, plastik ini kewajibannya perusahaan untuk narik kembali. Karena kan susah didaur ulang ini plastik. Plastik susah didaur ulang. Nah, kewajiban perusahaan sebenarnya menyiapkan alatnya. Itulah yang namanya CSR tadi. Saya perusahaan plastik, plastiknya dipakai masyarakat, sama masyarakat plastiknya ditangkap. Saya wajib dong. Oh iya, ini kewajiban saya, sampah itu ditarik. Nah, kalau tidak ditarik, kasihlah alat ke mereka untuk membuat supaya itu terdaur di situ. Jadi biji plastik dari apa? Itulah kewajibannya perusahaan sebenarnya. Ya, jadi semua sampah itu tidak ada sebenarnya yang tidak punya nilai ekonomi. Semua ada nilai ekonominya sampah. Tinggal bagaimana caranya masyarakat ini harus sadar. Masyarakat ini harus pintar sekarang. Ya, jangan mau dikibuli lagi. Jadi Undang-Undang Sampah 2008 sekarang sudah 2022. 13 tahun kita kemana aja. Darurat sampah tiap tahun bukan makin membaik, malah tambah parah kejadiannya. Inilah saya katakan harus ada bukti nyata di masyarakat. Iya. Kawasan, iya. Ini termasuk kawasan ini. Punya kewajiban mempunyai pemilihan sendiri. Ini kewajibannya perusahaan. Dan nanti kerjasama dengan bank sampah. Jadi semua karyawan hotel ini masuk bank sampah. Mendirikan bank sampah di sini. Tidak usah lagi membayar orang ketiga untuk narik sampah. Karena sampah itu punya nilai ekonomi. Ketika sukses dijual nanti melalui koperasi, uangnya ditransfer lagi, balik lagi. Jadi ini keuntungan sebenarnya. Keuntungan bagi pengusaha kawasan. Ya, ini sebenarnya yang tidak diketahui. Dan ada celah sebenarnya bagi oknum-oknum, bagi pihak-pihak lain memanfaatkan momen ini. Karena pemerintah tidak tegas. Nah, untuk Ibu Friska sendiri selaku GM di Hotel Helper Cikarang ini, peranan penting apa sih Bu yang telah dilakukan oleh karyawan di sini terhadap each hour? Oke, kalau makasih Mbak Indah. Iya. Kalau program Earth Hour yang dilaksanakan sama Harper Cikarang tentunya salah satunya itu kita ngajak tamu kita berpartisipasi untuk bisa mendukung kita melestarikan lingkungan dengan campaign ini kan campaignnya dari WWF ya Pak gitu. Jadi sebenarnya kan karena ini mungkin memang campaign yang dibawa sama dunia, kita juga berusaha untuk bisa ya ikut berpartisipasi dan memahami betul gitu fungsi dan ya salah satunya esensinya sendiri kita untuk program Earth Hour ini. Kalau di Harper sendiri sih memang kita setiap tahun melakukan kampanye untuk pemadaman listrik terutama untuk lampu ya pada saat 1 jam untuk di minggu terakhir di hari Sabtu ya di bulan Maret itu yang akan kita laksanakan insya Allah itu untuk akhir bulan ini nanti di pukul 8:30 malam sampai 8:30. Oh, baik. Nah biasanya kita itu akan pasang lilin di lobi berbentuk dengan sesuai dengan angka atau logo Earth Hour itu sendiri dari WWF itu 60 ya 60 plus gitu dan tentunya kita ngajak tamu untuk berpartisipasi juga dan kita juga pasti akan sekaligus juga memperkenalkan kita apa sih yang kita bisa berikan ke mereka juga dan kita promosikan untuk mereka melihat sebetulnya dalam efektivitasnya kita untuk melakukan penghematan listrik dan juga memadamkan lampu dan listrik ya sebetulnya nggak 100% listrik kita padamkan tapi kita meminimalisir penggunaan gitu tentunya terutama dari lampu ya karena ini kan termasuk juga kita untuk mendukung untuk mengurangi pemanasan global juga dan ya kita biasanya akan ajak tamu untuk berhimpun ke lobi juga untuk mereka mungkin untuk tahun ini Harper akan memperkenalkan healthy drink kita
healthy drink kita. Jadi itu minuman yang menghangatkan di cuaca seperti ini juga, di mana kita akan edukasi juga tamu kenapa sih penting kita untuk mensupport Earth Hour ini sendiri untuk kita menyelamatkan bumi ya, dalam kontekstual pastinya untuk pelestarian lingkungan gitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan Mbak Indah. Oh iya, Yang dikatakan minuman sehat ya. Minuman sehat. Ya. cocok ya Bu diminum. Cocok banget di cuaca kayak kayak begini. Terus Mirip kopi seperti nggak tahu ini mungkin terlalu bersemangat kayaknya. Ini lebih ke jahe sih Pak. Jadi memang untuk menyegarkan Selain itu ya, juga kesehatan ya Bu ya. pastinya. Mungkin bisa silahkan kalau mau dicoba. Boleh diminum. Boleh. Boleh silahkan. Permisi ya Bu ya. Oh, luar biasa. Ini harus disediakan oleh Hotel Harper ya. Betul. Jahenya terasa banget. Jahe merah Pak. Ya. Hangat di perut. Alhamdulillah. Ini Cocok ya, Pak? Iya, cocok banget. Boleh nanti bumbu. Boleh. Ini kita karena ini kita biasanya kalau untuk di hotel pasti kita pakai istilah-istilah aja healthy drink ini. Cuma sebetulnya kalau untuk kita orang Indonesia nyebutnya sebenarnya wedang jahe. Iya. Nah, Harper Cikarang tahun ini kita campaign untuk Earth Hour itu kita juga akan menyajikan wedang jahe ini nanti untuk para tamu kita. Dia pakai brown sugar, jadi nggak pakai gula putih ya Pak, sama jahe merah. Jadi biar stamina bagus, badan hangat, nggak kena flu. Karena sekarang kalau flu tuduhannya yang enggak soalnya. Apalagi dengan pancaroba sekarang. Iya, Ini betul. langsung tertuduh Iya. ya. Iya. itu Untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga. Betul. Oke, enak Bu, minumannya Bu Priska, luar biasa. terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Boleh. Menurut Ibu, pandangan Ibu gimana sih Bu tentang Earth Hour tersebut? Oke. Kalau pandangan saya sih Mbak Indah gini, kalau kita tuh sebetulnya perlu sekali ya mengerti untuk bagaimana sih kita untuk menyelamatkan bumi ini. Sebisa mungkin apapun yang kampanye positif atau gagasan dari dunia atau dari negara atau dari pemerintah lokal bahkan kita akan ikuti gitu. Kalau misalkan untuk misinya selain untuk Earth Hour ini kita udah banyak beberapa hal yang tadi mungkin saya udah sempat diskusikan sih sebenarnya Bapak Guswin terkait isu sampah, tentunya pengelolaan limbah ya, lebih ke arah pengelolaan limbah. Untuk Harper Cikarang sendiri sampai hari ini alhamdulillah kita memang mengurangi penggunaan sampah plastik juga gitu, dan kita untuk khusus untuk tamu-tamu kita yang menginap di kamar, mereka bisa free flow untuk ambil minuman mereka dari ada dispenser di sudut-sudut tertentu kita siapkan, jadi mereka bisa pakai jug atau kettle untuk mereka isi minumannya mereka. Kalau Earth Hour ini kan memang salah satunya kan kita mendukung untuk dari ya efek kalau orang anak-anak zaman sekarang ngomongnya efek rumah kaca ya Pak ya, salah satunya gitu. Dan kita juga bisa, kita berharap kita bisa ya kita bawa tamu kita untuk lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih hangat lagi dengan kita memadamkan lampu atau listrik untuk mereka bisa lebih banyak berdiskusi tanpa mereka harus terfokus dengan ya mungkin televisi atau mungkin hal lain yang mungkin era sekarang sangat dirindukan gitu. Dan Harper memang kita biasanya menyambut tamu kita untuk mereka bisa kumpul di lobi, untuk mereka bisa ngobrol sama keluarganya, untuk mereka dinner ya, buat suasana yang lebih hangat aja gitu. Malah jadi lebih mendekatkan diri ya Bu ya. Iya, biar jadi nggak fokus sama gadget, Ya, betul. Ya biasanya kalau udah ke gadget udah fokus. Iya, itu dia. Karena kalau sekarang itu kan era sekarang itu sama ya mungkin kita mundur ke 10 tahun yang lalu itu sudah sangat signifikan berbeda ya.
Jadi memang kita semuanya sebagai ya manusia yang tinggal di bumi ya, kita juga wajib kita punya salah satu misi yang bisa mendukung keselamatan, kelestarian lingkungan kita gitu. Melihat kompetennya Bapak di bidang lingkungan hidup sebagai aktivis, udah berapa lama sih Pak Bapak aktif? Iya, jadi terkait apa tadi aktif ya. Kalau bicara kompeten, ya saya bilang ya kita kan para petani. Jadi ketika dibilang ya mungkin kita ini semuanya belajar. Betul. Walaupun sudah dimulai dari 3 tahun yang lalu. Ya, jadi ceritanya begini. Jadi saya dulu sebenarnya sempat tidak punya tempat pembakaran sampah di rumah. Rumah saya itu hampir 100 meter. Itu kumpul semua. Jadi ketika saya bakar sampah, karena dulu saya tidak tahu yang penting sampah itu habis. Saya selalu berbarengan dengan lahan punya tetangga, gitu kan? Karena dibolehkan. Jadi bakar, saya tungguin, atau asisten pembantu yang tungguin sampai habis baru Tinggalin. ya. Nah mungkin suatu cerita asisten saya lagi sibuk masak dan sebagainya. Dia bakar sampah belum selesai mungkin ya. Terus belum habis sampahnya, mungkin ada ayam, korek-korek ayam tuh kemana-mana mungkin sampahnya. Besoknya saya mau bakar sampah itu ditutup pagarnya. Dari situlah saya mulai berpikir bahwa ini masalah sampah itu luar biasa. Maksudnya saya baru satu kasus, berarti yang lain pun sama. Panjang. Dari situ saya mulai berpikir bahwa memang sampah itu harus kita kelola mau tidak mau. Karena yang paling bermasalah itu sampah organik. Sampah yang menimbulkan bau. Kepala-kepala ikan, sisa-sisa nasi, sisa-sisa buah-buahan, apa. Itulah yang memang menimbulkan banyak masalah. Lalat hijau semuanya itu akan ke sana kan. Larva. Nah, mulai dari situlah saya di searching di YouTube ada yang namanya komposter. Ya, ada komposter. Saya beli obat mikrobanya dari toko-toko juga ada. Jadi sampah itu memang dia tidak habis. Ya. Jadi kalau dengan memakai ibaratkan ada pupuk cairnya tuh di situ. Jadi setiap kali ditambah itu sampah turun. Tapi dia menghasilkan air di bawahnya. Jadi setiap hari saya panen itu pupuk cair. Ya. Kenapa tidak bau? Karena memang ada unsur boleh dibilang mikrobanya yang kita beli. Ya. Tidak bau dan itu bisa dipanen sampahnya. Nah, ternyata itu sekarang diberlakukan. Maksudnya memang itulah konsepnya sekarang. Jadi masyarakat kalau bisa nahan sampah 1 bulan di komposter, berarti masalah burangkeng ini selesai sebenarnya. Karena kan masalahnya itu, sampah bercampur, konsepnya paradigma lama, kumpul, angkut, buang. Semua sampah itu di sana dibuang. Iya. Dan tidak ada pemberdayaan di sana. Padahal masyarakat wajib memilah sampah dari rumah. Itu pasal 12 Undang-Undang Persampahan. Saya hafal betul. Itu wajib milah yang berwawasan lingkungan. Jadi saya kalau bakar sampah itu juga salah. Iya. Begitupun dengan kawasan perusahaan sama. Harus punya tempat pemilahan sendiri. Dan nanti sampahnya itu yang memang jadi sumber ekonomi. Makanya pemerintah sekarang bagaimana caranya bank sampah ini maksimal berfungsi. Ya, maksimal berfungsi. Maksudnya apa? Sumber ekonomi ini jangan hanya beberapa pihak saja yang ambil untung. Balikan itu ke masyarakat supaya apa? Tanggung jawab dia mengelola sampah, hasilnya balikan lagi ke dia. Yeah. Itulah sebenarnya konsep yang harus dilaksanakan sekarang. Jadi walaupun belum banyak, tapi sudah mulai berjalan. Ya, jadi menahan sampah di rumah yang organik gitu ya, supaya tidak buang ke TPA, ya, tidak bayar iuran sampah. Berarti kan menurunkan pengeluaran ekonominya. Betul. Kemudian sampah yang punya nilai ekonomi, kardusnya, botolnya dia kumpulkan setiap berapa minggu kalau sudah penuh dia angkut ke bank sampah, ditimbang jadi tabungan. Itu bisa diambil bulanan, 3 bulanan atau 10 hari sebelum lebaran. Iya. Kebayang ya? Iya. 10 hari sebelum lebaran dia ngitung sampahnya kan banyak. Itu kan bisa bukan hanya beli daging saja ya. Semua kebutuhan pokok itu bisa dibeli dari situ. Yeah. Itulah fungsinya tabungan lewat bank sampah. Nah, saya sangat berharap Hotel Harper ini pun membuat bank sampah. Nanti terintegrasi dengan Starbucks-nya semua. Itu terkelola di sini.
nanti bank sampah inilah nanti yang kerjasama dengan koperasi menjual sampahnya ke off-taker atau perusahaan daur ulang, nanti hasilnya akan ditransfer lagi. Itulah sebenarnya saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Kayaknya masyarakat masih banyak yang belum tahu ya Pak, sistem makanya, atau program yang kemanapun seperti itu ya. Masyarakat harus tahu. Iya. Saya selalu mengedukasi siapapun, makanya bank sampah sekarang sekolah harus ada. Iya. Dulu ada bank sampah, cuman tadi murid-murid itu ke sekolah bawa sampah. Itu yang tidak boleh sebenarnya. Di sekolah itu tempat mengedukasi. Dulu ya. Caranya bagaimana murid-murid bisa mengolah sampah? Bukan bawa sampah dari rumah. Itu konsep yang salah. Nah, terus yang benarnya bagaimana? Setelah murid-murid anak-anak ini diedukasi di sekolah, dia pulang ke rumah, maka anak itu mengedukasi orang tuanya. Nah, di orang tuanya lah disiapkan komposter. Dan komposter itu menjadi targetannya perusahaan melalui CSR-nya masuk. Jadi bank sampah buat proposal ke perusahaan nantinya bahwa ini butuh komposter rumah-rumah ini. Dalam artian itu orang tuanya murid di sekolah. Kesitulah CSR masuk. Itu sebenarnya CSR itu kan bisa dari APBD, bisa APBN, perusahaan. Itu efektif masuk ke situ. Itulah yang sekarang belum bisa dimaksimalkan. Baik Bapak, terima kasih. Wah, mantep banget Bu jahenya, terima kasih. Nah, dari tadi kan kita udah asik nih bahas bank sampah ya Bu ya Pak. Kalau boleh tahu menurut Ibu Friska sendiri, gimana sih Bu menurut pendapat Ibu tentang bank sampah tersebut? Aduh, sebenarnya tertarik banget ya karena ini banyak ilmu baru nih yang kita dapetin sebetulnya. Karena memang hotel ini kan juga termasuk ini ya, termasuk satu tempat atau mungkin ya kawasan atau lingkungan yang juga harus menjaga ini ya masalah sampah kita juga, karena di hotel itu biasanya ada 3 kategori sampah kalau untuk hotel ya. Jadi di hotel itu ada sampah kering, sampah basah, dan kita juga ada sampah yang kita biasanya sebut B3, karena B3 ini hubungannya kalau untuk hotel ya seperti bohlam yang sudah tidak terpakai, baterai, karena kan kita mungkin ada beberapa alat yang menggunakan baterai juga. Terus ya termasuk untuk minyak-minyak bekas ya yang mungkin sekarang masih dicari semua orang juga ya. Ini sih sangat bagus ya, sangat menarik. Itu kita juga pasti akan berusaha untuk bisa kita coba lakukan, implementasikan untuk Harper, karena kalau untuk sampah basah ini sendiri itu kan yang tadi Pak Guswin udah sempat info ya, karena sebetulnya banyak sekali hal menarik yang bisa kita lakukan gitu, yang mungkin kita sendiri sebagai pelaku di sini juga bisa bantu untuk kesejahteraan karyawan juga ya Pak ya, karena kan kita setiap harinya kan itu akan selalu ada sampah basah. Jadi contohnya, karena kan hotel itu kan biasanya kan kita ada sarapan pagi. Sarapan pagi di situ kita ada buah yang kita potong. Tentunya kan pasti ada sisa buahnya. Ada ikan yang kita sajikan, untuk kepala dan lain-lainnya pasti juga ada. Belum lagi nanti sayur-sayuran, karena kan sayuran kan biasanya kan kalau mungkin Mbak Indah kalau misalkan masak di rumah juga kan ujungnya kan biasanya nggak dipakai gitu kan. Itu jadi kategori sampah basah. Dan beberapa makanan yang mungkin sudah kita tidak akan konsumsi lagi gitu masuk kategori sampah basah gitu. Dan sampah kering kita ya normal aja sih, lebih ke arah kardus-kardus gitu dan kertas-kertas yang tidak terpakai gitu. Dan ini memang saat ini yang tadi mungkin di balik layar kita udah sempat ngobrol nih, karena kalau untuk dari kita sendiri sih sebenarnya dari industri perhotelan itu juga memang berusaha, kalau bisa sih sebenarnya pemerintah bisa membantu dan mendukung untuk kita teredukasi gitu. Apa sih yang bisa kita kembangin sih dari sini untuk kita mengurangi beban untuk kita
nambahin lagi untuk kontribusi sampah ke ke ya mungkin area yang semakin lama juga semakin terisi penuh ya Pak dengan sampah. Apalagi kalau misalkan kita perhatiin sebetulnya jujur aja Mbak Indah ya, karena kalau misalkan sebelum saya masuk hotel sama nih kayak Pak Agus Win, saya ngertinya ya sampah itu ya udah dijadiin satu kantong atau satu tempat sampah sendiri. Ya zaman dulu sama saya kayak Pak Agus Win, anak 90-an mungkin biasanya gitu, nungguin aja sampah gitu, habis itu orang tua nanti ngomel gitu, ngapain nungguin sampah itu, padahal tetangga yang bakar gitu. Kita tuh, saya sendiri kadang-kadang tuh, ya karena saya agak ini ya, dulu agak ekstrim anaknya, jadi dulu aja saya tuh seneng gitu ngeliat ada bohlam tuh, lempar, dur gitu, udah gitu. Layaknya anak-anak aja, padahal kita tuh nggak sadar kalau itu sebenarnya membahayakan lingkungan ya. Itu sangat membahayakan lingkungan. Bahkan kalau mungkin kita lihat sekarang itu kayak tadi kan Pak Guswin sempat singgung masalah tempat sampah yang harusnya kita fungsikan sesuai dengan warnanya, sesuai dengan peruntukannya. Ini sampah apa? Itu harusnya kita laksanakan ya, kita implementasikan. Tapi masih banyak bahkan kayak saya sendiri karena saya tinggal di Jakarta ya. Saya tinggal di Jakarta. Perumahan rumah saya itu nggak sempit sebetulnya, besar ya. 2 mobil bisa lalu lintas, tapi rumah besar pun tidak menjamin mereka bisa tertib untuk sampahnya ya Pak, karena masih 1 baknya gitu. Udah kita taunya, udah kita bayar iuran ke petugas sampah. Nanti mereka clear up, jadi mau itu nanti mungkin sampah yang tidak bisa didaur ulang, yang kita perlu alat itu tadi yang Pak Guswin bilang, sampah dapur ada di situ, belum lagi mungkin nanti kita ganti alat-alat yang tadi berhubungan dengan baterai, bohlam dan lain-lain, itu kan sampah lingkungan di rumah seperti itu juga. Hotel sebenarnya nggak beda jauh sama kayak rumah juga ya gitu, dan cuman mungkin skupnya lebih besar aja gitu. Dan ini penting banget sih buat kita bisa implementasiin, karena kan tadi Mbak Indah sempat bilang juga kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Oh, bagus banget ya Bu ya, Harper udah mengimplementasikan, memilah-milah mana Pasti. Yang organik, non-organik dan juga battery. Yeah. Nah, menurut Bapak mengenai krisis iklim yang ada di Kabupaten Bekasi maupun di Indonesia ini, solusinya gimana sih Pak? Oke, saya tidak bicara nasional karena kita fokus ke tempat kita saja, kita dulu. Bekasi ya. Jadi ketika bicara krisis Bekasi memang benar bahwa ini sudah tidak ada waktu lagi kita bertahan dengan kondisi sekarang. Harus ada perubahan. Jadi perubahan paradigma, ya, mengedukasi masyarakat, memilah sampah itu harus dari sumbernya, gitu ya. Dari mana? Dari rumah, iya. Dari kawasan, iya. Seharusnya ini hotel ini. Itulah yang dilakukan. Karena apa? Sekarang saya sampaikan bahwa ini info real dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi bahwa TPA Burangkeng, ya, sekarang hanya bisa menerima sampah itu 800 ton saja. Sedangkan Bekasi total sampah yang dihasilkan itu 2.700 ton per hari. Bisa dibayangkan 1.000 berapa tadi, berarti hampir 1.900 ya. 1.900 ton itu kemana buangnya? Bisa ke jurang, bisa ke lahan kosong, bisa ke sungai. Inilah nanti kalau sampai ke laut itu bisa jadi. Ya, bukan nggak mungkin ya Pak. Sampai nanti ada misalkan punten Harpernya nyampe ke laut. Amin. Tahuan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Jangan sampai. Ya, jangan. Jadi saya ingatkan. Jadi harus ada solusi. Ini sudah krisis Kabupaten Bekasi. Makanya tadi harus ada tindakan nyata. Maka saya ingin mendorong sebenarnya Harper ini sudah tertib memilah sampah, maka bentuklah bank sampah di sini. Ya. Segera bentuk bank sampah di sini supaya apa? Manfaatnya ini buat Harper sendiri. Ya, sampah yang melalui bank sampah nanti dijual kerjasama dengan koperasi, hasilnya balik lagi. Untuk siapa? Untuk semua karyawan di sini yang berusaha, yang semuanya diwajibkan masuk bank sampah dan mereka memilah sampahnya. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan oleh tamu hotel mereka bersihkan.
mana organiknya, Iya. mana semua karyawan hotel itu berlaku sama. Dan nantinya mungkin tugas Mbak Priska nanti sebagai JM diatur berapa karyawan, nanti setiap 3 bulan gajian di bank sampah, udah tinggal seperti Iya. itu dibagi. Amin. Jadi gak ada alasan lagi nanti bayar pihak ketiga, malah diuntungkan, malah tadi ada B3-nya. Iya. Nah, B3 itu hanya boleh dibuang ke TPA. Iya. Kebayang ya? Iya. Hanya sedikit berarti yang dibuang ke TPA. Jadi kalau hanya B3, ya pasti muat lah Burangkeng ini. Iya. Sudah tidak beban lagi. Iya. Karena apa? Semua sampah organik yang dihasilkan hotel ini, yang tadi banyak sampah basahnya, sudah terkelola. Dan nantinya outputnya menjadi kompos. Kompos yang ber-SNI, yang bagus untuk lingkungan kita. Iya. Nanti dipakai lagi di tanaman. di pot tanaman ini. Di pagar. Semua itu akan memakai kompos hasilnya. Lah, apa itu tidak bagus? Ya, Iya. itu sangat positif. Jadi harus ada tindakan nyata. Itu solusinya. Iya. Ya, untuk hotel dan kawasan itu solusinya. Iya. Kalau dari Harper sendiri kita memang udah dari awal dari mungkin hampir semua pelaku industri perhotelan juga mewakili juga ya. Kita memang sudah mensosialisasikan untuk pemilihan sampah itu sendiri. Jadi biasanya kita ada ruangan khusus sendiri, bahkan kita selalu setiap hari kita bersihkan, terutama pada saat pengangkutan sampah dan terutama yang wet garbage ini ya, Mbak Indah ya, karena memang terlalu riskan kalau kita tidak rawat tempatnya, itu akan mengundang larva, lalu mengundang lalat, yang ada nanti juga jadi makin gak nyaman area kerja juga. Dan ruangan khusus juga untuk pembuangan sampah kering kita dan B3 gitu. Ini kita berusaha sekali untuk komitmen dari semua pelaku, dari karyawan juga, dari semua pelaku industri. Kita komitmen untuk kita bisa paling tidak mengurangi beban teman-teman kita yang membantu untuk membuang sampah ini juga, yang sebagai vendor sih sebenarnya orang ketiga ya sebetulnya, untuk bisa memilah-milih gitu antara sampah yang organik dan non-organik gitu. Kalau untuk B3 tentunya memang ada treatment khusus untuk itu, karena pencemaran lingkungan lebih riskan dari situ sih sebetulnya gitu. Itu harus ditangani yang lebih expert dan berlisensi ya sebetulnya ya, gitu seperti itu. Jadi dari hal kecil berdampak besar ya Bu ya, maksudnya Pastinya. mengarah ke perubahan yang lebih baik untuk bumi. Kalau menurut Bapak sendiri seperti apa? Oke, jadi tadi disampaikan di sebelumnya bahwa inti dari hari bumi ini, Hari Bumi. bagaimana caranya? Tadi saya sampaikan bahwa masyarakat itu paham terkait aturan. Itu Iya. saja sebenarnya. Karena apa? Kasihan pemerintah ini. Pemerintah kasihan sebenarnya. Jadi terkait dampak negatif, dampak dari pencemaran lingkungan, ini sudah angkat tangan sebenarnya. Sudah bingung itu bagaimana, karena memang diakui sama pemerintah, ini bukan tugas pemerintah, bukan tugas petugas kebersihan dan sebagainya, ini tugas bersama. Tuh. Makanya kalau tidak balik lagi ke aturan, ke regulasi, sepertinya Bekasi akan sulit bangkit dari keterpurukan masalah dampak lingkungan ini. Iya. Ya, akan sangat sulit. Dan tadi krisis bukan hanya sampah, karena sampah ketika tidak dikelola ini berdampak juga kepada air ya. Iya. Air tercemar dan sebagainya. Makanya ini momen musim hujan sebenarnya. Saya sangat berharap, dan mungkin Harper ini sudah punya yang namanya resapan air. Jadi tampungan dari talang-talang air itu harus ditabung Iya. di resapan air, harus ditabung di lubang-lubang biopori. Itu balik lagi, ini harus ada bukti nyata. Bahkan kita butuh air, nanamnya kapan, nabungnya kapan. Dan inilah sebenarnya saya ingatkan kepada semua perusahaan ya, bahwa krisis air, krisis sampah, ayo sama-sama kita komitmen bersama. Ya, ayo sama-sama kita kompak untuk Bekasi ini lebih baik. Ya, Bekasi berseka ya, Bekasi bersih. Dan ini memang harus kita dukung bersama. Ya, kita laksanakan aturan regulasi, kita bantu pemerintah. Ya, kita bantu pemerintah karena ini untuk kebaikan kita bersama. Dan saya sangat ini dengan Harper ya,
luar biasa nih komitmennya. Jadi Makasih saya banyak, harap dorong nanti ada bank sampah di Harper ini. Amin. Karena Amin. tadi, Segera. bank sampah ini artinya kerjasama dengan pemerintah. Jadi lembaga sosial yang difasilitasi pemerintah. Ya, ini harus ada izin sebenarnya. Iya, Dan betul. nanti ketika sudah berizin, manfaatnya saya kira akan dirasakan oleh seluruh karyawan Harper. Pasti, pasti. Ya, jadi saya sangat berharap mendorong Harper dibentuknya bank sampah. So, jadi pada intinya dengan Bekasi krisis banyak kasus dan hari ini terjadi penyegelan bank sampah di Desa Kalijaya. Ini buktinya nyata pemerintah serius ini, serius ya, serius terkait bagaimana cara mengelola sampah yang baik, bagaimana memfungsikan bank sampah yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ini langkah nyata pemerintah didukung oleh semua stakeholder, ya, didukung semua masyarakat, pemilik kawasan, semua mendukung. Ini harus secepatnya, ya, karena jangan sampai terjadi dampak-dampak yang lebih merugikan warga. Iya. Ya. Ya kalau dari kita sendiri sih sebenarnya memang kita harus percaya sih semua kebaikan yang kita lakukan itu pasti hasilnya juga akan kembali lagi ke kita, dan yang paling penting untuk keturunan berikutnya, untuk generasi berikutnya ya. Kita juga kan nggak mau kita dari bumi kita sendiri itu tercemar dengan lingkungan, dan mungkin kita melihat masa depan jadi ya bahkan mungkin tempat wisata jadi udah nggak enak lagi di visit, udah nggak enak lagi dikunjungin mungkin karena udah banyaknya kerusakan ekosistem ya terutama gitu. Jadi semoga kita bisa menjaga bumi lebih baik lagi dan kita lebih teredukasi juga, karena tadi input dari Pak Agus ini juga banyak banget itu hal yang bisa mengedukasi kita, udah biar kita bisa lebih melek lagi untuk bisa lebih menjaga bumi ini. Wah, sepertinya seru sekali pembahasan kita pada sore hari ini mengenai Earth Hour. Mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan di episode yang selanjutnya. Banyak banget yang perlu kita Iya, banyak banget yang harus dikulik, masih banyak ya Pak ya Bu. Masih banyak. Nah, kesimpulannya di Hari Bumi ini, Earth Hour, kita bisa melakukan hal-hal dari yang kecil dari diri kita sendiri seperti menghemat listrik, tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air, dan lain-lain. Berhubung hari ini adalah Hari Earth Hour, mungkin ada quotes dari Bapak dan Ibu? Kalau dari saya sih masih simpel aja sih. Bumi ini milik kita, untuk kita dan untuk generasi berikutnya. Jadi kita harus bisa menjaga untuk generasi berikutnya mulai dari kita. Terima kasih Ibu. Bapak, silakan. Sepakat dengan Ibu Priska, ya. Jadi ayo kita jaga alam kita, dan insya Allah memang dengan kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Betul, Ya. setuju. Ya, seperti itu. Terima kasih, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ada Podcast selanjutnya. Mari bersama-sama melestarikan bumi kita.